Perkenalkan, nama saya Elma Aisyah Pilihan Amdestiana, NIM 200.168.0341, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kepada yang terhormat Bapak Wildan Nurul Fajar, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang terhormat dosen Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang terhormat Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta teman sejawat saya, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya di SD Negeri 2 Cipaku yang dilaksanakan pada bulan Februari. Saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang penelitian tindakan kelas ini berjudul Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis peserta didik melalui model Problem Based Learning atau PBL, tema 6, kelas 5B, SD Negeri 2 Cipaku. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah dari permasalahan kurangnya keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku. Saya menemukan solusi, yaitu dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan adalah bagaimana model Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik tema 6 kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku. Tujuan dari penelitian yang saya laksanakan adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui model Problem Based Learning tema 6 kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku. Setting penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama, tempat penelitian di SD Negeri 2 Cipaku. Waktu penelitiannya yaitu bulan Februari tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga, jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku dengan jumlah 18 peserta didik yang terdiri dari 13 peserta didik laki-laki dan 5 peserta didik perempuan. Sumber data peserta didik kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku, guru kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku, dan teman sejauh. Teknik dan alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama tes, dan yang kedua non-tes berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama tes tertulis, yaitu berupa evaluasi, yang kedua lembar angket, yang ketiga lembar observasi. Prosedur penelitian yang saya gunakan adalah dari Kemis and Maxwell. Hasil penelitian yang pertama, observasi aktivitas guru. Dapat dilihat bahwa tabel observasi aktivitas guru siklus 1 memperoleh jumlah 64 dengan rata-rata klasikal 3,56, kriteria sangat baik. Pada siklus 2 berjumlah 67 dengan rata-rata klasikal 3,72 dengan kriteria sangat baik. Pada siklus 3 berjumlah 69 dengan rata-rata klasikal 3,83 dengan kriteria sangat baik. Di bawahnya dapat dilihat bahwa ini adalah grafik observasi aktivitas guru. Dapat dilihat bahwa grafik ini mengalami peningkatan pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Kemudian hasil yang kedua adalah observasi aktivitas peserta didik. Pada siklus 1 didapatkan dengan jumlah 321 dengan rata-rata klasikal 2,97 dan kriteria baik.
Pada siklus 2 berjumlah 343 dengan rata-rata klasikal 3,17 dengan kriteria baik. Dan pada siklus 3 berjumlah 372 dengan rata-rata klasikal 3,44 dengan kriteria baik. Di bawahnya ada grafik observasi aktivitas peserta didik. Dapat dilihat bahwa pada siklus 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan. Lalu hasil yang ketiga adalah hasil evaluasi peserta didik. Evaluasi peserta didik digunakan untuk mengetahui tingkat berpikir kritis peserta didik. Tingkat berpikir kritis peserta didik jika tinggi, maka dia dapat mengerjakan evaluasi dengan baik. Pada siklus 1, dapat diketahui bahwa peserta didik yang tuntas ada 15 anak dan yang belum tuntas adalah 3 anak. Dengan rata-rata kelas 77,50. Ketuntasannya adalah 83,33%. Pada siklus 2, peserta didik yang tuntas ada 17 peserta didik dengan 1 peserta didik yang belum tuntas, dengan memperoleh rata-rata klasikal 80,28 dengan ketuntasan 94,44%. Pada siklus 3, peserta didik tuntas ada 18 peserta didik dan tidak ada peserta didik yang belum tuntas. Rata-rata kelas menjadi 81,11. Kemudian ketuntasannya adalah 100%. Pada gambar di bawah diketahui grafik evaluasi peserta didik pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 mengalami peningkatan. Kemudian yang keempat adalah angket berpikir kritis. Selain menggunakan evaluasi untuk mengukur tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik, saya juga menggunakan angket berpikir kritis yang dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 3. Di awal tindakan dan di akhir tindakan. Pada siklus 1, jumlah nilai seluruh peserta didik adalah 796, dengan jumlah rata-rata 39,20 dan rata-rata keseluruhannya ada 2,21 dengan kriteria cukup baik. Pada siklus 3, jumlah nilai seluruh peserta didik ada 931, jumlah rata-ratanya 46,55 dan rata-rata keseluruhannya adalah 2,95 dengan kriteria baik. Dari hasil kedua siklus 1 dan siklus 3 ini, terdapat peningkatan yaitu 0,74. Kemudian di bawah dapat dilihat grafik rata-rata keseluruhan angket berpikir kritis pada siklus 1 dan siklus 3 mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 0,74. Kemudian ada simpulan dan saran dari penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan. Yang pertama, simpulan, yaitu tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5B mengalami peningkatan berdasarkan hasil angket pada siklus 1 memperoleh rata-rata sebesar 2,1 dengan kriteria cukup baik. Pada siklus 3 memperoleh rata-rata sebesar 2,95 dengan kriteria baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik di kelas 5B SD Negeri 2 Cipaku. Simpulan yang kedua adalah tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan berdasarkan hasil tes evaluasi pembelajaran tercapai dengan baik. Hal ini terlihat bahwa pada siklus 1, presentasi ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 83,33%, pada siklus 2 yaitu mendapatkan 94,44% dan pada siklus 3 presentasi ketuntasan secara klasikalnya mendapat 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 5B berdasarkan hasil tes evaluasi pembelajaran sudah mencapai target indikator keberhasilan, yaitu lebih besar dari 80%. Kemudian saran, berdasarkan penelitian
ini peneliti memberikan saran yaitu model pembelajaran problem-based learning atau PBL memiliki unsur-unsur yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk menggunakan model pembelajaran di atas dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.